Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, saudara-saudara semua. Saya Seminar Manajemen Keuangan Internasional. Pada kali ini saya akan memberi pengarahan dan memberi pelajaran mengenai perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebelumnya, kenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ayatul Atansya. Saya pernah menempuh pendidikan di 3 akuntansi di Universitas Gadjah Mada, dan saya sekarang sedang menempuh S1 akuntansi di Universitas 11 Maret. Saya memiliki pengalaman accounting internship pada PT Brantas Persero di tahun 2021. Kemudian saya pernah mengikuti audit corporate fraud in bank di EY pada tahun 2021. Dan pernah mengikuti audit internship di KAP KSP pada tahun 2020 dan pernah mengikuti pelatihan audit di kantor akuntan publik KKP tahun 2019. Saya pernah mengikuti Certified Accounting Technician for Preparation on Financial Statement based on SHK ETAP pada tahun 2021 dan pernah juga mengikuti program pelatihan terpadu perpajakan A dan B pada tahun 2019. Kemudian kita langsung saja ke latar belakang perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perdagangan internasional merupakan tempat untuk melakukan pertukaran barang dan jasa. Perdagangan internasional berkembang ke dalam ukuran yang besar karena kerjasama yang dilakukan oleh berbagai negara dan adanya keinginan untuk mempromosikan suatu barang dan jasa secara bebas. Perdagangan internasional merupakan suatu hal yang penting bagi suatu negara. Dengan melakukan perdagangan internasional dengan negara lain akan memberikan keuntungan dan membuat pertumbuhan ekonomi negara tersebut secara langsung berupa pengaruh terhadap alokasi sumber daya maupun secara tidak langsung seperti banyaknya investor yang masuk ke negara tersebut. Nah, semua bentuk hambatan atau gangguan pada perdagangan internasional harus dihindari atau akan mengganggu jalannya aktivitas perdagangan tersebut. Pada tahun 1995 terbentuk Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, World Trade Center. WTO berperan besar dalam mempromosikan perdagangan bebas di dunia ini. Tujuan utama menyediakan sistem perdagangan dunia yang aman. Nah, di samping itu WTO juga berperan besar dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan dalam setiap perjanjian perdagangan dunia seperti GATT atau General Agreement on Traffic and Trade. Nah, salah satu perjanjian dalam WTO menyatakan bahwa semua negara di dalam perdagangan bebas itu sama. Nah, ini menjadikan negara-negara berkembang bersaing dengan negara-negara maju dan membuat negara miskin untuk mempertahankan ekonominya dan ikut bersaing di perdagangan internasional. Nah, dalam konteks perekonomian terbuka, perdagangan internasional merupakan hal yang penting yang meliputi ekspor, impor, dan dana mengalir negara menjadi hal yang berpengaruh besar bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, bagi Indonesia, strategi ekspor dan impor telah dipilih sejak tahun 1980-an. Kemudian untuk definisi perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional merupakan kegiatan menukar barang atau jasa antara individu dengan individu, individu dengan pemerintah, atau antara negara satu dengan negara lainnya di pasar dunia dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mencari keuntungan. Nah, untuk definisi pertumbuhan ekonomi sendiri, pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian secara bertahap menjadi lebih baik selama periode tertentu atau juga kenaikan kapasitas produksi suatu negara.
adanya pertumbuhan ekonomi merupakan bentuk keberhasilan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, ada 5 teori perdagangan internasional. Yang pertama yaitu menurut Adam Smith. Adam Smith menyatakan bahwa jika suatu negara dapat memproduksi suatu barang dengan harga yang lebih rendah dibandingkan negara lain, maka negara tersebut akan memperoleh keuntungan mutlak. Menurut teori ini, jika harga barang dengan jenis sama tidak memiliki perbedaan di berbagai negara, maka tidak ada alasan untuk melakukan perdagangan internasional. Nah, kemudian yang kedua, menurut Richardian, negara mengkhususkan dalam memproduksi apa yang mereka paling baik produksi. Nah, tidak seperti model lainnya, rangka kerja model ini memprediksi di mana negara-negara akan menjadi spesialis secara penuh dibandingkan memproduksi bermacam barang komoditas. Juga model Richardian tidak secara langsung memasukkan faktor pendukung seperti jumlah relatif dari buruh dan modal dalam negara. Dan yang ketiga, menurut Hexter-Ohlin. Nah, menurut teori ini berpendapat bahwa pola dari perdagangan internasional ditentukan oleh perbedaan dalam faktor pendukung. Model ini memperkirakan kalau negara-negara akan mengekspor barang yang membuat penggunaan intensif dari faktor pemenuhan kebutuhan dan akan mengimpor barang yang akan menggunakan faktor lokal yang langka secara intensif. Nah, masalah empiris dengan model ini dikenal sebagai paradoks Leontief yang dibuka dalam uji empiris oleh Wesley Leontief yang menemukan bahwa Amerika Serikat telah cenderung untuk mengekspor barang padat karya dibanding barang padat modal dan sebagainya. Kemudian yang keempat itu faktor spesifik. Nah, dalam model ini mobilitas buruh antara industri satu dan yang lain sangatlah mungkin ketika modal tidak bergerak antar industri pada suatu masa pendek. Nah, faktor spesifik merujuk ke pemberian yaitu dalam faktor spesifik jangka pendek dari produksi. Nah, seperti modal fiksi tidak secara mudah dipindahkan antara industri. Nah, teori mensugestikan jika ada peningkatan dalam harga suatu barang, pemilik dari faktor produksi spesifik ke barang tersebut akan untuk pada term sebenarnya. Sebagai tambahan, pemilik dari faktor produksi spesifik berlawanan seperti buruh dan modal cenderung memiliki agenda bertolak belakang ketika melobi untuk pengendalian atas imigrasi buruh. Nah, hubungan sebaliknya, kedua pemilik keuntungan bagi pemodal dan buruh dalam kenyataan membentuk sebuah peningkatan dalam pemenuhan modal. Model ini ideal untuk industri tertentu. Nah, model ini cocok untuk memahami distribusi pendapatan tapi tidak untuk menemukan pola perdagangan. Kemudian model gravitasi menyajikan sebuah analisis yang lebih empiris dari pola perdagangan dibandingkan model yang lebih teoritis di atas. Nah, model gravitasi pada bentuk dasarnya menerka perdagangan berdasarkan jarak antar negara dan interaksi antar negara dalam ukuran ekonominya. Model ini telah terbukti menjadi kuat secara empiris oleh analisis ekonomi. Nah, faktor lain seperti tingkat pendapatan, hubungan domestik, dan kebijakan perdagangan jika dimasukkan dalam versi lebih besar dari model ini. Selanjutnya, ada 6 faktor pendorong perdagangan internasional. Nah, yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara tentu berbeda dengan negara lain. Oleh karena itu, perdagangan internasional sangat diperlukan oleh suatu negara. Nah, kemudian yang kedua, perbedaan teknologi. Teknologi sebuah negara maju tentu berbeda dengan negara berkembang. Oleh karena itu, negara berkembang biasanya mengimpor barang dari negara maju. Kemudian yang ketiga, keinginan untuk meningkatkan pendapatan negara. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga diperlukan pasar bebas untuk menjual barang tersebut. Nah, kemudian yang keempat yaitu
Penghematan biaya produksi. Nah, penghematan biaya produksi itu yaitu yang tadi, suatu negara bisa memproduksikan hasil barang produksinya dalam perdagangan internasional memungkinkan menghemat biaya produksi. Nah, kemudian keinginan menjalin hubungan dengan negara lain. Nah, era globalisasi ini seperti sekarang sangat tidak memungkinkan suatu negara dapat berdiri sendiri. Selanjutnya, selera masyarakat yang tinggi. Nah, biasanya masyarakat lebih menginginkan barang hasil produksi negara lain daripada produk negara sendiri. Terakhir yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang dalam negeri. Nah, selanjutnya, untuk manfaat perdagangan internasional bagi negara yaitu ada 5. Yang pertama yaitu sumber devisa. Nah, selain mendapatkannya dari tenaga kerja asing, devisa juga dapat diperoleh dengan melakukan perdagangan internasional, karena dengan melakukannya negara bisa mendapatkan mata uang asing seperti dolar, euro, yen, dan lain-lain. Dan yang kedua, memperluas lapangan kerja. Proses perdagangan internasional khususnya ekspor juga membutuhkan tenaga kerja. Oleh karena itu, ini akan sangat bermanfaat bagi negara. Selanjutnya, meningkatkan kualitas ekonomi. Perdagangan internasional memungkinkan industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas barang untuk bisa bersaing di pasar bebas. Selanjutnya, yang keempat, menambah pasar dan keuntungan. Dengan adanya perdagangan internasional, suatu negara tidak perlu takut jika ada kelebihan produksi karena bisa menjualnya di pasar internasional. Dan yang terakhir yaitu peningkatan teknologi. Negara berkembang teknologinya biasa masih belum semaju negara maju. Nah, oleh karena itu dengan adanya perdagangan internasional memungkinkan untuk melakukan pelatihan sehingga dapat mengejar ketertinggalan teknologi suatu negara. Kemudian hambatan perdagangan internasional. Nah, dalam hal ini ada 4 poin, yaitu yang pertama perbedaan mata uang. Nilai mata uang setiap negara pasti berbeda. Nah, jika mata uang pengekspor berbeda jauh lebih besar, maka negara pengimpor pasti merasa terbebani jika harus membayar sesuai dengan mata uang tersebut. Dan bukannya untung malah harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Nah, yang kedua yaitu kualitas sumber daya manusia yang rendah. Jika kualitas sumber daya manusia suatu negara rendah, maka barang hasil produksinya pun akan rendah. Nah, hasil ini membuat negara tersebut sulit bersaing di pasar bebas karena akan kalah dengan kualitas barang dari negara lain. Kemudian yang ketiga yaitu terjadi perang. Perang membuat hubungan suatu negara menjadi hancur dan membuat ekonomi negara yang berperang menjadi terpuruk karena kas negara lebih diutamakan untuk keperluan perang. Selanjutnya, munculnya mafia-mafia ekonomi. Shadow ekonomi atau pasar gelap sangat mengganggu jalannya perdagangan internasional karena mereka akan menggunakan cara apa saja untuk mendapatkan barang dan biasanya mereka akan menguasai jalannya perekonomian daripada negara itu sendiri. Kemudian dampak positif dan negatif perdagangan internasional bagi Indonesia. Segala sesuatu pasti mempunyai dampak positif dan negatif. Begitu juga dengan perdagangan internasional pasti juga memiliki 2 hal tersebut. Nah, ada 3 hal positif dan 3 hal negatif. Untuk yang positif, yang pertama, menambah hubungan harmonis antar negara. Nah, jika aktivitas perdagangan internasional berjalan sesuai kesepakatan kedua negara, maka akan menciptakan sebuah kepercayaan dari negara lain. Nah, kemudian yang kedua, dampak positifnya yaitu menambah lapangan pekerjaan. Seperti yang sudah disebutkan pada sebelumnya, perdagangan internasional juga membutuhkan tenaga pekerja. Dengan adanya lapangan pekerjaan yang luas akan terciptanya kesejahteraan sosial. Kemudian yang terakhir, akan mudah memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika masyarakat menginginkan suatu barang, tapi barang tersebut sulit, bisa didapatkan di negara itu, maka perdagangan internasional lah solusi dari hal tersebut. Kemudian untuk dampak negatifnya memunculkan sifat konsumtif. Nah,
Perilaku konsumtif seringkali muncul ketika melihat barang luar negeri dan itu harus dihindari karena merugikan negara dan diri sendiri. Yang kedua, ketergantungan negara lain. Nah, hal ini biasanya disebabkan karena biasanya barang luar negeri lebih berkualitas daripada barang dalam negeri, dan yang terakhir itu melemahnya nilai rupiah. Apabila impor lebih besar daripada ekspor, akan mempengaruhi nilai mata uang rupiah. Maka itu dari memakai produk dalam negeri sangat penting untuk negara. Baik, selanjutnya kebijakan perdagangan internasional. Ada 5 kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu kebijakan kuota. Nah, kebijakan kuota ini biasanya diterapkan untuk melindungi barang dalam negeri agar tidak kalah bersaing dengan produk luar. Nah, yang kedua yaitu tarif pajak. Nah, pajak barang luar negeri biasanya lebih besar daripada pajak barang dalam negeri. Nah, lagi-lagi kebijakan ini bertujuan untuk melindungi barang dalam negeri agar tidak kalah bersaing dengan produk luar. Nah, yang ketiga yaitu politik dumping. Kebijakan ini merupakan diskriminasi harga secara internasional dengan cara menentukan harga lebih rendah untuk barang luar negeri dan harga lebih murah untuk penjualan dalam negeri. Nah, tujuannya untuk memperluas dan menguasai pasar dengan mudah. Kemudian yang ketiga, larangan ekspor. Pemerintah biasanya mengeluarkan kebijakan ini jika adanya kegiatan ekspor yang tidak sesuai dengan pertimbangan ekonomi, politik, dan sosial. Tapi kebijakan ini biasanya dilakukan hanya sewaktu-waktu saja. Nah, untuk larangan impor, sudah seharusnya sebuah negara melindungi barang dalam negeri, maka dari itu kegiatan impor yang berlebihan akan merusak pasar dalam negeri dan juga untuk menghemat devisa. Kemudian pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan perekonomian suatu negara menjadi lebih baik selama periode tertentu. Nah, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka akan semakin cepat pula ketersediaan barang di negeri tersebut. Indonesia pernah mengalami kejadian pahit, tepatnya di tahun 1998, kala itu terjadi krisis moneter di wilayah ASEAN. Nah, saat itu ekonomi di Indonesia bisa dibilang di ujung tanduk karena melemahnya rupiah terhadap dolar. Meskipun Presiden Soeharto merombak semua kabinet pembangunan, tetapi tetap tidak bisa merubah perekonomian Indonesia pada saat itu. Dan akhirnya pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan dari atas desakan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, pada waktu berikutnya, tepatnya pada 1999, perekonomian negara ASEAN mulai pulih kembali dengan pengawasan keuangan. Kemudian faktor-faktor pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang pertama yaitu sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara karena proses pembangunan suatu negara amat sangat bergantung kepada SDM yang dimiliki. Kemudian sumber daya alam. Nah, negara berkembang biasanya bergantung kepada sumber daya alam yang mereka miliki, tapi itu percuma jika tidak didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang baik. Nah, kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemajuan teknologi juga penting bagi suatu negara. Jika suatu negara mempunyai teknologi yang canggih, pembangunan yang semula dilakukan oleh manusia dapat digantikan dengan mesin-mesin yang canggih untuk mempercepat proses pembangunan. Nah, kemudian budaya. Budaya yang rajin, ulet, kerja keras, dan kerja cerdas dapat membuat negara mempercepat proses pembangunan. Tetapi budaya seperti egois, malas, anarkis, dan KKN akan membuat perkembangan suatu negara menjadi lambat. Kemudian modal. Modal sangat penting untuk dapat mengolah sumber daya alam dan meningkatkan kualitas iptek dan juga dapat meningkatkan kualitas produktivitas negara. Kemudian hubungan perdagangan internasional dan
pertumbuhan ekonomi. Nah, perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena melalui pasar bebas atau perdagangan internasional, pertumbuhan ekonomi suatu negara bisa meningkat. Nah, melalui kegiatan perdagangan internasional seperti ekspor dan impor barang ke negara lain, dapat meningkatkan pendapatan negara tersebut, dan jika pendapatan meningkat, maka pembangunan infrastruktur yang ada di negara itu akan cepat selesai. Perekonomian beberapa negara biasanya mengandalkan ekspor mereka. Misalnya negara di Timur Tengah sangat mengandalkan minyak untuk mensejahterakan rakyatnya. Dengan cadangan minyak yang besar membuat mereka dapat mempertahankan ekonomi mereka. Selain minyak, beberapa negara lain juga mengandalkan pendapatan dari barang-barang seperti produk pertanian, logam mulia, dan teknologi. Itu menunjukkan bahwa perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang cukup penting untuk suatu negara. Nah, faktor lain yang membangun hubungan ini adalah peningkatan produktivitas. Ketika ada permintaan barang yang tinggi untuk negara-negara yang menghasilkan produk tersebut, secara otomatis akan meningkatkan produksi barang tersebut dan menjadi peningkatan pendapatan ekonomi negara. Nah, perdagangan internasional juga memberikan kontribusi bagi pembangunan infrastruktur dalam rangka mempertahankan negara. Oleh karena itu, setiap negara wajib melakukan perdagangan internasional untuk mempertahankan negaranya. Jika suatu negara tidak melakukan perdagangan internasional sama sekali, tidak ada bantuan dari negara lain. Nah, jika keadaan genting di negara tersebut, karena minimnya aktivitas internasional negara tersebut melakukan perdagangan internasional, tidak ada ruginya bagi suatu negara. Selanjutnya, yang terakhir, kesimpulan. Nah, perdagangan internasional merupakan kegiatan jual beli antara individu dengan individu atau negara dengan negara lain dengan tujuan untuk mempertahankan ekonomi negara itu dan mencari keuntungan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan keadaan perekonomian suatu negara menjadi lebih baik secara berurutan dalam periode tertentu, sekaligus menjadi perantara keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Nah, semakin baik pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka semakin baik pula pembangunan ekonomi di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pemerintah menjalankan strategi ekonomi mereka. Sekian seminar manajemen keuangan yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara semua. Terima kasih. Baik, saudara-saudara semuanya, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan atau keluh kesah saudara-saudara, dipersilahkan untuk bertanya. Mas Ayatul, saya izin bertanya untuk kapan sih kewajiban laporan? Mohon maaf, faktor apa saja sih yang dapat menghambat perdagangan internasional bagi suatu perusahaan itu sendiri? Terima kasih. Oke, siap. Selanjutnya. Langsung saja yang ingin bertanya kembali. Apakah sudah tidak ada yang ingin bertanya? Oh, oke, saya menjawab terlebih dahulu ya. Faktor-faktor apa saja yang menghambat perdagangan internasional? Nah, yang pertama itu, faktor yang menghambat adalah kebijakan ekonomi dan politik internasional. Kebijakan ekonomi dan politik internasional menjadi salah satu hambatan perdagangan internasional. Nah, secara umum, setiap negara pasti melindungi komoditas produknya agar tidak didominasi oleh produk luar atau negara lain. Tidak jarang negara memberlakukan kebijakan perbatasan impor atau memberlakukan tarif impor. Pemberlakuan tarif impor secara tidak langsung akan menghambat para pengusaha yang berbisnis barang impor untuk dijual di dalam negeri. Nah, sementara di sisi lain, tarif impor menguntungkan pelaku usaha kecil di dalam negeri karena harga barang lebih murah dari barang impor atau politik dumping. Nah, yang kedua itu ya perbedaan mata uang.
Setiap negara memiliki mata uang berbeda dengan nilai yang berbeda pula. Seringkali negara pengekspor hanya ingin produknya dibayar menggunakan mata uang negaranya. Nah, misalnya Indonesia itu produk kelapa dan turunannya ke Belanda, maka Indonesia hanya ingin produknya dibayar dalam rupiah. Nah, dalam hal ini umumnya kedua negara menggunakan mata uang asing lainnya yang biasanya digunakan sebagai pembayaran internasional seperti dolar atau euro. Nah, yang ketiga yaitu ada konflik di suatu negara. Dalam konflik ini, konflik merujuk pada situasi politik dalam negeri seperti kerusuhan etnis, peperangan, kudeta dan sebagainya. Risiko keamanan yang tidak terjamin berpengaruh terhadap proses transaksi jual beli. Selanjutnya, birokrasi yang bertele-tele. Setiap kegiatan ekspor dan impor harus melalui birokrasi pemerintah. Nah, semakin pelik sistem birokrasi, maka semakin lama waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor. Nah, sebagai imbasnya, kepercayaan penjual dan pembeli akan menurun drastis, sehingga menghambat aktivitas perdagangan. Selanjutnya yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia. Nah, tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kualitas produksi. Jika suatu negara kaya akan hasil alam, namun tidak memiliki sumber daya manusia yang cerdas dan efektif yang memadai untuk mengolahnya, maka produk yang dihasilkan juga akan bernilai rendah. Hal ini tentu akan berdampak pada nilai jual hingga sulit bersaing dengan produk serupa yang diproduksi di negara lain. Nah, yang terakhir, organisasi ekonomi pada regional tertentu. Nah, hambatan perdagangan internasional lainnya disebabkan karena perdagangan dikhususkan atau terbatas bagi negara anggota-anggota saja. Dengan begitu, negara luar yang memiliki kualitas produk bagus tidak bisa menjual produknya ke negara anggota tersebut. Begitu pula sebaiknya. Begitu, Saudara Ana, apakah cukup menjawab keluh kesahnya? Berarti banyak sekali ya faktor yang menghambat suatu perdagangan internasional itu sendiri. Iya, banyak sekali, ada 6. Ya, oke, selanjutnya. Kasih. Pertanyaan selanjutnya, dipersilahkan. Mas Ayatul izin nyambung dong, Mas. Kayak yang tadi yang jawaban Mas Ayatul ke pertanyaan yang pertama ke Mbak Di Oktaviana. Berarti itu kan kayak sistem birokrasi itu kan yang ribet kan ya? Ya, berarti betul. kayak perdagangan internasional berarti terganggu. Berarti kayak kasusnya BUMN atau pemerintah itu kan sebenarnya harus dievaluasi kan, Mas? Oh, tentu. Semakin pemerintah memudahkan birokrasi, maka semakin memudahkan pengusaha-pengusaha yang ingin mengekspor atau mengimpor barang. Jadi dengan adanya dukungan pemerintah, maka akan memudahkan pengusaha untuk melakukan kegiatan perdagangan dan masyarakat akan makmur. Jika birokrasi berbelit-belit, pemerintah mempersulit birokrasi tersebut, maka perdagangan akan sulit dan masyarakat akan semakin miskin, begitu. Jadi pilih pemerintah yang bagus yang membuat birokrasi yang menjadi lebih mudah, seperti itu, Saudara Alif. Mas, terkait itu Mas, misalkan kayak yang terkait birokrasi yang tadi Mas Ayatul jawab itu kan kalau dipermudah. Nah, terkadang kalau kita ngurus-ngurus di birokrasi pun kan kalau mungkin ya kita tahu sendirilah kalau nggak ada pelicin, nggak kira cepat atau itu gimana? Itu emang apa harus pegawainya atau staf-staf birokrasi itu dipecat atau di gimana ya kayak gitu? Itu sudah masuk ke ranah forensik ya, mungkin lain kali atau di seminar-seminar berikutnya. Nah, untuk itu ada baiknya kita sebagai masyarakat yang baik menggunakan teknologi informasi yang semakin canggih untuk memangkas birokrasi. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih, maka birokrasi yang berbelit-belit dengan adanya fotokopi atau dan yang lainnya itu dapat diminimalisir. Seperti itu, Saudara Alif. Siap, Mas. Siap, makasih, Mas. Oke, ya. Sama-sama. Oke, dipersilahkan pertanyaan selanjutnya.
Saudari, Izin bertanya, oke, Saudari Nur Anissa. ya, saya baru ingat kalau tadi saya mau nanya, maaf ya Mas. Saya mau nanya nih, kan perdagangan internasional itu pasti akan bermanfaat ya bagi suatu perusahaan. Nah, apakah ada keadaan atau kondisi di mana perdagangan itu tidak bermanfaat untuk negara? Oh, Seperti itu oke. pertanyaannya, Mas. Ada beberapa kondisi atau keadaan yang mungkin bisa atau tidak bermanfaat bagi negara. Nah, yang pertama itu ketidakstabilan pasar luar negeri. Nah, bayangkan suatu negara yang karena dorongan spesialisasi dari perdagangan hanya memproduksi suatu karet atau kayu. Nah, apabila harga karet dan kayu dunia jatuh, maka perekonomian dalam negeri otomatis akan jatuh. Nah, lain halnya apabila negara tersebut tidak hanya berspesialisasi pada dua produksi tersebut. Nah, maka tetapi juga memproduksi barang-barang lainnya baik untuk ekspor maupun untuk kebutuhan dalam negeri lainnya. Nah, turunnya harga dari satu atau dua barang mungkin bisa diimbangi oleh naiknya harga barang-barang lainnya. Inilah pertentangan atau konflik antara spesialisasi dengan diversifikasi. Spesialisasi biasanya meningkatkan pendapatan real masyarakat secara maksimal, tetapi dengan risiko ketidakstabilan pendapatan, tetapi dengan konsekuensi harus mengorbankan sebagian dari kenaikan pendapatan dari spesialisasi. Nah, sekarang hampir semua negara di dunia menyadari bahwa spesialisasi yang terlalu jauh, meskipun spesialisasi yang terlalu jauh, bahwa spesialisasi terlalu jauh meskipun didasarkan atas prinsip keunggulan komparatif seperti yang ditujukan oleh teori ekonomi bukanlah keadaan yang baik. Manfaat dari diversifikasi harus pula diperhitungkan. Nah, yang kedua, keamanan nasional. Nah, bayangkan suatu negara hanya memproduksi suatu barang. Nah, misalnya karet. Nah, dan harus mengimpor ke seluruh kebutuhan bahan makanannya. Meskipun karet adalah cabang produksi di mana negara tersebut memiliki keunggulan kooperatif yang paling tinggi sehingga bisa meningkatkan CPF-nya semakin mungkin. Nah, tentunya keadaan seperti ini tidak sehat. Nah, seandainya terjadi perang atau apapun yang menghambat perdagangan luar negeri, dari manakah diperoleh bahan makanan bagi penduduk negara tersebut? Nah, jelas bahwa pola produksi seperti yang didiktekan oleh keunggulan komparatif tidak harus selalu diikuti apabila ternyata kelangsungan hidup negara itu sendiri sama sekali tidak terjamin. Seperti itu Saudari Nur Anissa, apakah cukup menjawab? Sepertinya sulit dipahami ya, tapi itulah. Ya, mungkin otak saya tadi yang belum nyampe kali ya Mas Atto, tapi sudah cukup menjawab. Oke. Baik, terima kasih ya Mas. Baik, sama-sama. Karena sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya tutup seminar kali ini. Semoga seminar yang saya sampaikan bermanfaat untuk saudara-saudara semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.